warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, al-muhitul alim rabbus syahid, al-hasibul fa'al khallaqul khaliqul bari'ul musawwir, ya muhillal mushkilat ya Allah, sari'ul ijabah. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sesepuh pinispuah dispuh ingkang tansah dipun mulyaken dening Allah Subhanahu wa taala, para yai, ibu nyai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingkang kawula taati, ingkang kawula hormati, ketua ataupun pimpinan Pergunu Kecamatan Mojoroto Bapak Syaifuddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingkang kawula hormati, semua jajaran pengurus Pergunu yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ungkapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita juga tidak boleh lupa untuk memohon rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita ungkapkan biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan tahmid dan sholawat kita semua senantiasa mendapat kucuran rahmat dari Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga tetap dalam keadaan iman Islam sampai kita menutup mata nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh yang berbahagia, stasiun Gubeng ada di Surabaya. Semoga semuanya senantiasa sugeng, lujeng dan berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita jalan-jalan di Pasar Turi, kemudian kita membeli kuaci. Semoga acara yang berbahagia ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara dan kepada Bapak Syaifuddin yang memberikan waktu pada saya untuk sekedar mengajak ataupun kita mengingatkan kembali kepada diri kita sendiri khususnya, dan juga senantiasa kita untuk mengingatkan kepada orang lain. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi orang yang bermanfaat, karena manusia yang baik, manusia yang mulia, manusia yang beruntung adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini. AIU, aku iki urip. Jadi hidup saat ini adalah karena aku ini. Aku ini sekarang ini masih diberi rahmat, diberi kemuliaan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni urip. Hidup. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memperingati suatu peristiwa yang sangat luar biasa dan sangat istimewa, yakni adalah Isra Mi'rajna
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Dan saat ini saya tidak akan menyampaikan panjang lebar, walaupun yang panjang dan yang lebar itu disenangi oleh kaum ibu dan kaum bapak. Panjang mesti senengane ibu, lebar mesti senengane bapak. Lebar jembar pangapura. Dan panjang yang disukai adalah panjang pemikirannya. Pasti ibu senang pada suami ataupun kaum laki-laki yang panjang pemikirannya. Gak gampang nesu jarene Pak Tim tua. Ojo gampang nesu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Umi ya tadi sebagai sambutan. Alhamdulillah. Kita berusaha untuk mengambil hikmah peristiwa yang sangat agung yang disampaikan, yang dijalankan oleh manusia sempurna, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah yang sangat jujur, yang tidak pernah zalim, dan apapun yang disampaikan, apapun yang diucapkan adalah semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad tidak diutus di dunia ini kecuali dengan membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dalam hal ini kita mengambil sesuatu yang sangat mulia, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diutus kecuali dengan membawa rahmat. Rahmat tidak sekedar untuk umatnya saja, akan tetapi bagi semua alam, semua makhluk, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dididik dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan juga mengalami peristiwa, yakni adalah Isra, yakni adalah suatu perjalanan dari tempat yang sangat jauh, dan itu diperjalankan pada waktu yang sangat singkat, yakni Asra bi 'abdihi laila, yang diperjalankan dalam hanya satu malam. Akan tetapi di sana terkandung berbagai macam pelajaran yang disaksikan oleh Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Akan tetapi itu semua tidak mudah bagi umatnya untuk mempercayainya. Karena apa? Sesuatu yang mustahil bisa hanya dicerna dengan akal. Karena perjalanan jauh yang ditempuh itu kalau berjalan kaki memakan waktu berhari-hari, bahkan bisa 1 bulan lebih ada yang mengatakan. Akan tetapi di sini adalah ujian bagi umat, bagi pengikutnya yang percaya pada beliau, yakni berdasarkan iman. Semoga kita semua yang diberi kesempatan hidup aku iki urip sekarang ini tetap dalam keadaan iman di dalam hati kita, dan kita semoga tidak menjumpai menutup mata kecuali dalam keadaan muslim. Amin amin ya Rabbal alamin. Para rawuh yang berbahagia, sebelum kami melanjutkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidaklah cukup kami untuk menyampaikan kepada para ulama, para kiai yang hadir di sini. Hanya marilah kita untuk saling mengingatkan pada diri kita, sebagaimana di dalam surat Al-Asr yang sering kita baca karena itu sangat pendek dan itu sebetulnya mempunyai kandungan yang luar biasa untuk mengingatkan pada kehidupan kita supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Kita diingatkan bahwa Al-Asr itu yang terkait dengan waktu, yang terkait perjalanan manusia adalah hidup dengan umur yang sangat terbatas. Maka marilah kita untuk senantiasa memanfaatkan hidup kita. Aku iki urip, yang hidupnya kita diciptakan oleh Allah, mempunyai tujuan,
yakni manusia dan jin diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah. Sebagaimana saat ini kita melaksanakan kegiatan ini mendapatkan rahmat dari Ilahi, tetap niatnya adalah niat ibadah. Tanpa adanya niat di dalam hati kita, maka apapun yang kita laksanakan tidak akan berarti. Sebagaimana juga pengabdian kita semua di dalam organisasi perbunuh yang notabene di Kota Kediri masih berbau kencur, ya, masih berbau kencur, istilahnya masih baru. Maka dibutuhkan untuk tadi kesabaran. Sabar itu penting. Sabar untuk melaksanakan apa yang telah diprogramkan oleh MWC ataupun juga diprogramkan oleh ranting-ranting yang akan bergerak nanti, itu dibutuhkan kesabaran. Tanpa adanya sabar itu tidak akan mencapai suatu tujuan, yakni kita akan rugi yang nyata-nyata rugi kecuali kita senantiasa beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Keimanan kita semoga senantiasa tertancap karena rahmat Allah, dan kita diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkannya dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan juga untuk senantiasa saling mengingatkan dengan baik untuk berbuat baik. Semoga kita juga tetap sadar diri adanya kita hidup adalah mempunyai tujuan untuk beribadah, dan itu dihamparkan cara-cara mengabdi. Selain kewajiban yang mahdoh, juga ada kewajiban yang ghairu mahdoh, yakni seperti pergunu adalah yang berkumpulnya guru-guru NU yang notabene harus memperhatikan apa yang dibawa, yang diperjuangkan oleh Syekhuna Hasyim Asy'ari. Dalam hal ini, marilah kita untuk senantiasa ingat apa yang pernah disampaikan oleh beliau. Ilmunya kita, ibaratnya kita menjadikan seperti garam. Seperti garam. Ij'al ilmaka milhan. Jadi jadikanlah ilmumu seperti garam. Waj'al adabaka dakikon, dan jadikanlah budi pekertimu selayaknya tepung, yakni adalah tepung notabene lebih luas, lebih banyak, maka adab ataupun akhlak itu sangatlah utama, karena sebagaimana Rasulullah diutusnya juga untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan, karena tadi ada bisikan, yang bisikan bukan dari yang tanpa materi, yakni Bapak Saifuddin. Secukupnya lah kita untuk mengambil hikmah dalam acara ini, yakni kami garis bawahi, marilah kita untuk senantiasa niat untuk beribadah di semua waktu dan keadaan, karena dengan niat itulah yang menjadikan apa yang kita lakukan lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua menjadi orang yang bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain dengan cara pesan Hasyim Asy'ari, ilmu kita jadikan seperti garam, dan agar akhlak kita jadikan seperti tepung. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan yang kami utarakan, tutur kata itu dari kami kesalahan. Apabila ada sesuatu yang indah, yang baik, yang barokah, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketupat kecemplung santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Al-'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.